Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Senin 22 Desember 2025. Saya Ruby Cahyadi, siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta resmi menghadirkan Collection Center Ciracas, pusat pengumpulan sampah anorganik pertama hasil kolaborasi pemerintah dan swasta. Fasilitas ini mampu mengelola 8 hingga 10 ton sampah plastik per hari sebagai solusi nyata untuk mengurangi beban sampah yang sulit terurai. Seluruh bank sampah dari 5 kecamatan di Jakarta Timur kini dapat menjual hasil pilahannya secara terintegrasi dan berteknologi. Para pedagang ex-Lok Sen Pasar Barito mulai menempati sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Lokasi yang memiliki 125 kios ini dinilai sangat strategis dan memiliki fasilitas yang lebih tertata setelah melalui proses kurasi oleh Sudin PPK UKM. Guna meningkatkan kunjungan, pemerintah rutin menggelar berbagai kegiatan seperti pasar malam untuk menghidupkan ekonomi para pedagang. Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Work from Anywhere atau WFA bagi ASN pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2025. Langkah ini menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat guna mendukung aktivitas ekonomi selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Namun, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi warga Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta akan dilaksanakan secara sederhana tanpa pesta kembang api. Ini adalah bentuk empati dan dukungan warga Jakarta terhadap korban bencana di Aceh dan Sumatera. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di sela peninjauan pembangunan tanggul pantai kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara. Pramono meminta semua pihak di Jakarta mengedepankan empati terhadap korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pramono meminta tidak ada perayaan Tahun Baru mewah di tengah suasana duka akibat bencana. Yang paling utama adalah nggak ada kemeriahan yang berlebihan, yang bersifat mewah-mewah, enggak. Saya nggak mau. Kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai drone aja cukup. Pramono memastikan ada kegiatan doa bersama sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat terdampak bencana. Meskipun konsep perayaan Tahun Baru dari Pemprov DKI Jakarta belum final, Pramono menekankan garis besarnya untuk sederhana dan empati. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang Natal dan Tahun Baru, seluruh terminal bus antar kota, antar provinsi atau AKAP di Jakarta telah siap untuk melayani warga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta adanya pemeriksaan bus dan awaknya secara menyeluruh untuk memastikan keamanan penumpang saat perjalanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pramono mengatakan faktor keselamatan penumpang menjadi perhatian khusus dalam pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru. Saudara-saudara sekalian, untuk penumpang menjadi nyaman, semua sopir yang berangkat dilakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari darah, urin, dan sebagainya, baik supir utama maupun supir cadangan, karena untuk menjaga keselamatan penumpang. Mudah-mudahan pelaksanaan liburan menggunakan bus dari Jakarta ke daerah manapun, tadi ada yang ke Bali, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Padang, dan sebagainya,
mudah-mudahan berjalan lancar, tidak terjadi tumpukan kemacetan dan para pemudik bisa menikmati selama di perjalanan. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 4 terminal utama untuk melayani penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, yakni Terminal Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, dan Terminal Tanjung Priuk. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, juga disiapkan terminal bantuan di Terminal Muara Angke, Grogol, dan Terminal Lebak Bulus. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini adanya cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung pada 19 hingga 26 Desember 2025. Meskipun intensitas hujan ringan hingga sedang, tapi ada potensi disertai angin kencang. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari berteduh di bawah pohon besar atau reklame, serta memantau informasi resmi dari BMKG serta BPBD DKI Jakarta. Dalam keadaan darurat, warga bisa langsung menghubungi layanan 112. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Nyongsong 5 Abad Jakarta, Jati Diri Indonesia, Megapolitan Dunia. Sampai jumpa.